sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Bu Mita, Cep Dedi, silakan maju ke depan, memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Cep Dedi. Di sini Ibu akan cek absensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Ardius Mira, Hadir. Ariel Subakti, Hadir. Aprilia, hadir. Cep Dedi, Hadir. Cika, hadir. Dini Laura Julita, hadir. Dika Setiawan, Hadir. yang satu sakit, yang satu tampak keberatan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua, kemudian kita ke depan. Iya, keberagaman makhluk hidup, keberagaman
Komodo. Ya. Berarti masih ingat kemarin apa yang dipelajari yang berkaitan dengan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, untuk hari ini Ibu akan tayangkan beberapa gambar. Bismillah. Nah, disinilah apa yang dapat kalian lihat dari keempat gambar ini. Silahkan kalian lihat, amati, kemudian beri tanggapan terhadap gambar yang ada. Untuk gambar yang pertama ini, apa? Kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan. Kemudian gambar yang kedua, gajah mati. Iya, gajah mati. Bisa. Kemudian gambar yang ketiga, taman nasional Komodo. Dan yang terakhir gambar apa? Orang hutan. Untuk gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan aktivitas yang dipengaruhi oleh manusia. Nah, untuk aktivitas manusia, kenapa hutan ini bisa terbakar? Iya, pembuatan lahan atau setimbo. Yang lain bagaimana? Pembuatan lahannya, baik itu lahan pertanian ataupun lahan perkebunan. Berarti dia dilakukan secara sengaja. Kalau secara tidak sengaja, kenapa kebakaran hutan ini terjadi? Iya, karena sisa-sisa puntung rokok. Kalau asap rokok bisa tidak menyebabkan kebakaran? Tidak. Berarti apinya dari puntung rokok. Iya. Kemudian selanjutnya di sini ada gajah mati. Lalu si Devin, kenapa gajah ini bisa mati? Kekurangan air. Kekurangan air, betul. Kemudian apa lagi? Dibunuh. Oh ya, dibunuh atau perburuan liar. Nah, nanti ini kalau perburuan liar, nanti gadingnya akan dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau gambar yang ketiga, gambar Taman Nasional Komodo. Nah, komodo ini merupakan apa kalau di gambar ini aktivitas manusianya? Masuk? Dipelihara tidak? Masuk bangsa tidak? Berarti didirikannya nanti tempat pelestarian di Sasaba Taman Nasional Komodo. Nah, kemudian gambar yang terakhir, gambar orang hutan. Ada di mana ini? Di Bandaraya. Iya. Nah, kalau gambar yang ini masuk tidak dia pelestarian? Masuk. Supaya tidak apa ya? Tidak punah. Iya. Nah, dari beberapa gambar ini tadi, coba kalian kaitkan gambar-gambar yang ada ini dengan materi kita pada hari ini. Apa materi kita hari ini? Indonesia. Jadi materi kita hari ini yakni upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama di sini, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik nanti mampu menganalisis masalah terkait ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan diskusi kelompok nanti. Kemudian peserta mampu dapat mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis dan observasinya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran nanti. Dan selanjutnya dimuat dalam Kompas 27 Juni 2019. Dalam tubuh Ho bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya.
Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai bertahan bangun. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Apa yang dapat kalian respon dari video yang ada? Artikel apa tadi? Apa sepatu? Iya, artikel Kompas. Kemudian ada lembaga penelitian di LIPI. Apa yang dapat kalian simak dari video yang sudah ditayangkan tadi? Tentang di sini kepunahan menghantui satwa Indonesia. Kalau satwa berarti hewan. Apa yang dapat kalian respon dari yang ada ditampilkan tadi? Kepunahan satwa oleh manusia. Iya, kepunahan satwa oleh manusia. Satwanya apa saja? Orang hutan. Kemudian apa lagi? Harimau Jawa. Apa lagi? Apa? Dulu apa? Itu babi hutan. Kalau istilah kita orang Dayak, ya. Babi hutan. Kemudian ada di situ tadi apa lagi? Kambing hutan. Apa lagi? Kelinci hutan. Nah, intinya dari gambar tadi banyak terjadi kepunahan pada hewan. Kalau orang hutannya tadi dikarenakan matinya oleh apa? Oleh manusia. Manusianya banyak. Yang termasuk di sini manusia yang tidak bertanggung jawab akan lingkungan. Nah, berapa peluru tadi tertembak untuk monyetnya? 74 peluru. Iya, 74 peluru. Kemudian selanjutnya anaknya bagaimana? Karena induknya mati. Mengalami stres. Kemudian malnutrisi. Ada ini yang dibagi secara heterogen. Nah, kalau yang tidak sama untuk tingkat kemampuannya, kemudian di sini ibu akan bagikan LKPD adalah di sini. Ibu jelaskan terlebih dulu. Di sini nanti ibu bagikan LKPD, kemudian ibu bagikan link YouTube untuk kalian amati di handphone kalian masing-masing atau di handphone perwakilan kelompok boleh. Nah, di sini nanti silakan waktunya ada 30 menit pengerjaannya. Kemudian sistem pengerjaannya satu kelompok terdiri dari 4, ada yang 4, ada yang 5. Silakan kerjakan bersama. Misalnya, ibu kasih contoh. Si Dika mengerjakan soal nomor 1, lalu si April mengerjakan soal nomor 2, kemudian si Dini mengerjakan soal nomor 3, dan yang nomor 4 si Cornelius. Lalu sisanya boleh berembuk atau semuanya sama-sama. Catat di buku tulisnya masing-masing. Kemudian hasil yang sudah jadi disalin ke LKPD. Baiklah. Di sini ibu akan kirim link video pembelajaran YouTube-nya. Silakan buka masing-masing siswa untuk HP-nya. Silakan. Sudah ibu kirim. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang.
Ibu mulai dari kelompok. Ya, kelompoknya fleksi. Boleh maju ke depan semuanya. Sampaikan dari LKPD yang ada. Iya. Silakan perkenalkan dari kelompok kalian. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Evi Dino, saya sendiri Fleksi Hasina, Muhammad Safarudin dan Revi Wahyudi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami dari kelompok 2. Satu, rumusan permasalahan yang dapat diselidiki dari gambar tersebut yaitu pembakaran hutan, penebangan hutan, pemburuan liar. Berdasarkan rumusan yang dapat kami buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah: pertama, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab; kedua, pembukaan lahan secara besar-besaran; ketiga, pemburuan liar. Tiga, berdasarkan alasan pada alat 2 terdapat informasi sebagai berikut. 1. Pembukaan hutan untuk lahan pertanian, perumahan, pertambangan, dan industri. 2. Eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan pengambilan sumber daya hayati oleh manusia. 3. Pencemaran lingkungan baik dari air, tanah, udara. 4. Budidaya pemotor kultur dan dampak negatif dan rekayasa. Meningkatkan produktivitas beragam pangan dan berpengaruh negatif terhadap lingkungan yang kurang bersifat unggul karena menjadi kurang. Untuk nomor 4, coba keras-keras sedikit. Baik, untuk kedengaran. Hasil kesimpulan dari pengamatan yang telah kami lakukan adalah adanya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, baik dari membakar hutan secara sengaja dan tidak sengaja, membuat lahan secara besar-besaran, dan memburu hewan-hewan langka demi kepentingan manusia itu sendiri. Yang terakhir, 5. Setelah melakukan pemecahan masalah di atas, maka hasil analisa yang kami dapat dari faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yaitu: pertama, perusakan habitat; kedua, pencemaran baik dari air, tanah, udara, dan lain sebagainya; 3,
Kenalkan diri dulu. Kelompok. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Inah Agustin, Sultan Mawarisa, Saya bisa disampaikan dari KPD kelompoknya. Ya, kalian dimulai dari Seminggu. Rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari kelompok tersebut. Kelompok kalian tadi pernah bermanfaat bekerja mati. Iya. Lagi. Yang nomor 2. Nomor 2, karena berkerupuk Soalnya berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1 adalah terjadinya hasil adalah terkena ujung kerupuk terjadinya pengeburan hutan akan mengakibatkan banjir, pemburuan liar. perburuan liar. Iya, Bu. Iya. Kemudian Sultana nomor 3. Selain dari gambar itu, kalian menyebutkan penyebabnya dari link video pembelajaran atau media apa? Berdasarkan alasan pada nomor 2, silakan kalian mencari informasi tambahan dari video pembelajaran yang sudah dibagikan. Informasi yang didapat adalah pertambahan populasi manusia yang sangat cepat mengakibatkan pengambilan sumber daya alam hayati oleh manusia untuk membuat rumah dan keperluan lain. Iya. Yang terakhir, siapa? Mungkin kesimpulan? Langsung saja di sini. Langsung gunakan kalimat atau kata kamu sendiri buat kesimpulan. Seminggu, boleh. Soal nomor ini. Menurut analisa Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan, pencemaran lingkungan, budidaya monokultur, dan dampak negatif rekayasa. B. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Apa upayanya supaya tetap terjaga keanekaragaman hayati kita ya? Dengan menurunnya keanekaragaman hayati, manusia perlu melakukan upaya aktivitas yang dapat melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman hayati. Misalnya dengan cara apa? Reboisasi. Apalagi untuk supaya tumbuhan maupun hewannya tetap terjaga kelestariannya dengan atau tadi ada gambar tadi kan orang hutan diapakan makhluk hidup itu dibuat penangkaran. Apalagi selain penangkaran? Nah, Ibu lempar dulu. Coba kasih tanggapan kelompoknya April untuk nomor 5. Upaya yang dilakukan oleh kita sebagai manusia supaya kelestarian keanekaragaman hayati itu tetap terjaga hingga cucu kita nanti. Apa? Tadi katanya reboisasi, suaka marga satwa, penangkaran. Apa lagi? Gimana April? Iya, menjaga flora dan fauna. Kelompok lain ada yang menambahkan unsur soal nomor 5. Hiasi fleksi, boleh? Pembuatan taman kota dan Iya. pemeliharaan tanaman. Iya, pembuatan taman kota. Nah, tahu tidak apa itu taman kota? Tempat apa?
pembakaran hutan, pembakaran hutan, penembakan liar, dan matinya gajah. Yang nomor 2 apa? Berdasarkan rumusan yang dapat kami buat penyebabnya hal tersebut adalah terjadi karena ulah manusia mau secara sengaja atau tak sengaja untuk seperti pembuatan lahan dan bekas untuk bersisa rokok itu membuka lahan buat kali untuk mengulang bangunan perburuan liar yang punya gajah untuk penjualan ilegal. Iya. Hasil kesimpulan pengamatannya yang telah kami lakukan dari hasil kesimpulan kami berdasarkan alasan pada nomor 2 terdapat informasi sebagai berikut. 1. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dan pencemaran lingkungan dari limbah pabrik. 2. Untuk mengambil hasil kayu dan membuka akses lahan gambut. 3. Kematian gajah tidak hanya karena pembunuhan liar, melainkan kematian ini akibat gangguan pencernaan dan keracunan. Selanjutnya, Kesimpulan persyaratan yang telah dilakukan adalah banyaknya kebakaran hutan dan penebangan liar dan berubah akibat yang mati adalah para perbuatan manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hasil analisa yang kami dapat dari faktor yang menyebabkan kehilangannya pelajaran manusia yaitu eksploitasi berlebihan, hilangnya habitat, dan masuknya virus invasi mengancam keanekaragaman hayati dunia. Peningkatan populasi manusia yang berakibat pada meningkatnya konsumsi merupakan penyebab antropogeni utama penurunan dan hilangnya habitat bagi keanekaragaman hayati. yang terakhir, Ada upaya yang harus dilakukan agar pelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga dengan melakukan rehabilitasi atau penanaman kembali tumbuhan yang hampir punah, penanggulangan hewan yang hampir punah, memberikan edukasi dan sosialisasi, membuat larangan, hindari transaksi binatang dan hewan. iya. Tadi sudah dijelaskan atau sudah dijawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Kira-kira dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya untuk kelompoknya Cika? Ada yang mau bertanya atau menambahkan dari jawaban punya mereka tadi? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu lemparlah. Tadi ada dikatakan pencemaran. Apa yang kalian ketahui tentang pencemaran? Itu kan masuk ke dalam kerusakan keanekaragaman hayati. Tadi dikatakan ada pencemaran. Kalau pencemaran yakni masuknya benda atau polusi ke dalam mana? Lingkungan. Kalau yang kalian ketahui pencemaran itu sendiri terdiri dari beberapa bagian.
kejahatan yaitu disengaja dan tidak disengaja. Yang disengaja seperti pembuatan lahan dan yang disengaja seperti bekas bikin rokok. 2. Hutan gundul. Hutan gundul tercipta karena pengembangan liar yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. 3. Gajah mati dan dibuatkan karena kekurangan air, terkena penyakit dan diburu oleh manusia. Berdasarkan yang telah kami ketahui dan itu terdapat banyak permasalahan ini berdasarkan habitat satwa dan satwa akibat perburuan manusia. Ya, perburuan manusia atau perburuan apa? 4. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu akibat kerusakan yang sedang dilakukan oleh manusia banyak satwa menjadi langka dari itu kita harus berhenti melakukan kerusakan seperti penebangan pohon secara liar agar habitat hewan satwa tidak rusak. Iya. Sudah? Sudah semua? Nomor 5. Kepunahan flora dan fauna bukan suatu gejala baru. Kepunahan tersebut bisa diakibatkan karena kegiatan manusia, yaitu kebakaran hutan dan perburuan liar. Salah satu cara atau menjaga kelestarian hewan yaitu menjaga flora dan fauna, menjaga kelestarian hutan, dan menghemat penggunaan air. Iya. Dah? Yang lain ada yang berikan tanggapan atau sama? Sisanya untuk kelompok yang minta? Sama? Silahkan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok yang minta. Kelompok yang terakhir, silahkan maju ke depan sebelum kita simpulkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Intan Yani, Jadi, Rosan, dan Indana. Di sini kami akan menyatakan hasil observasi tentang upaya pelestarian dan keragaman hayati di Indonesia. Satu, rumusan permasalahan yang dapat dimiliki dari gambar tersebut. Untuk pembakaran hutan. 2. Penambangan liar. 3. Gajah yang mati. Berdasarkan rumus yang dapat kami buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah penyebab kebakaran hutan karena pembuatan lahan atau perkebunan. Berdasarkan alasan pada nomor 2 terdapat informasi sebagai berikut. 1. Terjadinya kebakaran hutan tidak disengajai oleh pembuangan puntung rokok. 2. Penyebab penambangan liar karena pembuatan kayu. 3. Gajah mati karena kekurangan air dan habitatnya dirusak oleh manusia. Nomor 4, hasil kesimpulan dari pengamatan yang telah kami lakukan, yaitu kesimpulan dari pengamatan yang telah kami lakukan tentang terancamnya kepunahan satwa dan alam yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Setelah melakukan pemecahan masalah di atas, maka hasil analisis yang kami dapat dari faktor menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yaitu 1. Perusahaan dan pemusnahan habitat. 2. Terjadinya perubahan iklim global. 3. Adanya perkembangan industri pertanian dan perikanan. Upaya yang harus dilakukan agar kelestarian dan keberlangsungan hayati tetap terjaga. Ini 1. Yang menjaga kepunahan hewan yang langka. 2. Melakukan penanaman pada pohon hutan yang gundul. 3. Mencegah penambangan yang liar.
Terima kasih untuk kelompoknya Nita. Baiklah, dari semua siswa sudah menyampaikan hasil dari diskusi atau PPD-nya tadi. Kita buatkan di sinilah secara bersama. Untuk nomor 1 tadi dari gambar yang ada, apa saja tadi? Ya, kebakaran hutan, kemudian hutan gundul, kemudian yang terakhir ya, kematian gajah. Nah, penyebabnya diterangkan apa tadi? Pembuatan lahan. Iya, pembuatan lahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian selanjutnya di situ dikarenakan manusia banyak menggunakan lahan maupun kayu untuk pembuatan rumah. Kemudian yang ketiga di sini karena gajahnya kekurangan nutrisi. Bisa juga dikarenakan keracunan. Bisa juga dikatakan perburuan liar. Nah, itu untuk yang nomor 2. Untuk nomor 3 berdasarkan dari penyebab yang sudah disampaikan pada nomor 2, penyebabnya diambil dari YouTube yang sudah Ibu bagikan linknya. Apa tambahannya penyebabnya? Penggunaan bahan kimia. Iya, penggunaan bahan kimia. Apalagi tadi dari setiap kelompok. Gimana Pak Perius? Iya, kerusakan habitat tempat tinggal satwa itu sendiri. Kalau semuanya sudah dieksploitasi secara berlebihan atau terbakar tadi, kemana hewan itu bisa tinggal? Sedangkan habitatnya punah. Kemudian apa lagi? Penyebaran liar karena pembuatan. Iya, terjebak penebangan liar. Nah, selanjutnya untuk yang keempat di sini, kalian membuat kesimpulan dari poin nomor 1, 2, dan 3. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentang terancamnya kepunahan satwa alam yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Intinya terjadinya ancaman dan kepunahan pada makhluk hidup oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk yang kelima, di sini faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, yakni pembakaran hutan. Apalagi pencemaran. Apalagi terjadinya perubahan iklim global. Iya, terjadinya perubahan iklim global. Kemudian yang terakhir, apa yang terakhir? Budidaya monokultur dalam dampak negatif biasa. Coba ulang lagi sini toh. Budidaya monokultur dalam dampak negatif biasa. Adanya budidaya monokultur yang menyebabkan dampak negatif bagi tumbuhan. Itu jawaban dari nomor 4. Dan yang kelima di sini dari semuanya tadi yakni cara menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, yakni dengan cara reboisasi, suaka marga satwa, taman nasional. Iya, kemudian adanya pendirian taman kota dan sebagainya, atau masuk di dalam pemeliharaan in situ dan ex
Saudara, LKPD kalian dikumpulkan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Silakan kalian mengisikan soal post-test. Silakan dikerjakan sekarang. Buat nama kalian, kemudian jawab. Ada soalnya dari nomor 1 sampai nomor oh ya, nomor 4. Waktunya 10 menit. Untuk soal post-testnya, kumpulkan. Ayo, kumpulkan sudah. Ya, kita tutup kegiatan pembelajaran kita. Kita, dia, kita, kumpul. Terus silakan, waktunya sudah habis. Kumpulkan semua. Baiklah. Untuk kegiatan selanjutnya, tadi diawali dengan berdoa. Ibu minta salah satu dari siswa sekalian memimpin teman-temannya berdoa untuk doa pulang atau doa penutup. Silakan. Muhammad Sapardi, boleh maju ke depan, pimpin teman-temannya berdoa. Iya, terima kasih. Sudah? Balik ke tempatnya masing-masing. Teman-teman sebelum pulang ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa terus. Terima kasih. Sebelum Ibu ucapkan salam, Ibu mau tahu respon dari siswa, siswi atau peserta didik sekalian? Bagaimana